Selamat pagi semuanya. Semangat pagi untuk kita semua, komunitas Pioneer P Network dimanapun berada. Informasi-informasi terus bergelombang menghantam semua komunitas, baik informasi yang resmi dari Kortim maupun ahli-ahli cryptocurrency terus menghantam komunitas maupun Pioneer P Network di seluruh dunia. Artinya informasi positif dan informasi negatif semua pioner, baiknya kita selektif dalam menerima maupun mengonsumsi informasi tersebut. Artinya yang negatif tentunya menjadi introspeksi, menjadi acuan kita untuk belajar di mana letak kekurangan-kekurangan dalam dunia cryptocurrency, khususnya Pi Networks. Kemudian yang positif menjadi motivasi, semangat untuk terus klik petir dan terus mencari informasi menyangkut dengan P Network tentunya. Di pagi hari ini kita akan sharing informasi terbaru, terupdate kan, tepatnya pada tanggal 1 ya, tanggal 1 Juli 2021 ini. Beberapa informasi yang telah mungkin teman-teman juga telah mendapatkan bahwasanya P Network ini sudah melakukan mainnet, walaupun close mainnet. Kemudian untuk saldo P Anda telah masuk ke P Wallet ya, P Wallet atau P mainnet Anda di akun P Network. Kemudian banyak yang penasaran ataupun melakukan mengajukan pertanyaan kenapa sebagian P koin saya sebagian dikunci, sebagian lagi di open, artinya dibuka sepenuhnya. Nah, di sini saya akan coba menyampaikan menyangkut dengan dua hal itu, kenapa dikunci dan kenapa dibuka sebagian. Nah, yang dibuka tentunya itu koin Anda yang bisa Anda gunakan. Itu berpengaruh waktu ketika Anda mengklik atau mengsetting durasi di akun Pi Anda. Ada yang 50%, ada yang 100%, ada yang seterusnya. Kemudian ada juga yang 3 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 12 hari. Semakin lama Anda durasi sampai 3 tahun 6 bulan itu, semakin lama Anda harus menunggu Pi Anda itu bisa melakukan transaksi atau melakukan pergerakan-pergerakan untuk penukaran Pi Anda. Tentu ini merupakan pilihan kita dari member, karena pilihan tersebut juga berpengaruh pada persentasi kecepatan dan penambahan Pi Anda. Semakin lama maka Anda semakin banyak Pi yang Anda kumpulkan. Namun sisi negatifnya, Anda tidak bisa menikmati sebelum waktu yang dikunci tersebut, waktu yang telah Anda tentukan sendiri. Itu saya nggak mau berkomentar banyak karena ini merupakan pilihan Anda sendiri. Saya nggak mau intervensi mendikte otak dan keinginan Anda. Tapi yang jelas semua yang Anda lakukan itu adalah yang terbaik. Kemudian yang yang close, yang dikunci, itulah jawabannya yang tadi, karena faktor itu sehingga Anda dikunci. Tapi yakinan saya bisa cek ke semua member teman-teman kalian, itu bervariasi. Ada yang 2025 baru dibuka kuncinya, ada yang kalau saya sendiri 2022 ya.
sorry, 2020, oh kalau nggak salah, 2022 bulan berapa ya, bulan 10 kalau nggak salah. Pokoknya saya masih di rank 2022 dan ada 2023 dan seterusnya. Nah, kita abaikan masalah itu. Kita bahas selanjutnya menyangkut dengan P market ya. Karena ini juga banyak yang penasaran, kemudian ada yang bertanya menyangkut dengan P market. Kapan bisa transaksi? Kapan bisa jual beli? Kapan ini? Kapan itu? Saya tegaskan kembali, itu tidak akan bisa sebelum P atau manajemen P Nicholas JS itu menentukan harganya. Pasti Anda membantah yang kaum yang fanatik ya. Kan itu sudah konsensus, harganya telah bulat, konsensus seluruh dunia, seluruh Indonesia, seluruh ini, seluruh itu. Itu kan konsensus. Anda harus pelajari dulu apa itu konsensus. Apakah hasil konsensus dari Anda itu telah direkap sama manajemen P? Dan apakah konsensus Anda didengar? Belum tentu. Yang pegang kendali adalah sistem. Sistem, kemudian itu semua dari kebijakan Nicholas JS. Maka dari itu kita tunggulah dulu harganya, baru kita berpikir untuk menukar dan mewithdraw P tersebut. Baru ada nilai dan harganya. Masih lama ini prosesnya. Kemudian menyangkut dengan P Anda, mungkin setelah 14 hari ini, 14 hari, P Anda itu sudah bisa mengirim ke wallet A, ke wallet B, ke wallet Anda, ke wallet teman, dan seterusnya. Nah, ketika P Anda sudah bisa mengirim, tentunya kan di situ ada Anda bisa menjual ke teman-teman. Katakanlah Anda jual $1 per 1 P, $2 per 1 P. Dia kan teman yang membeli ini kan berharap ke depan itu ada harga. Dengan dia beli katakanlah $2 hari ini, nanti ke depan dia bisa jual dengan harga katakanlah $1.000, $100 dan seterusnya. Maka dari itu kita berharap kalaupun Anda tidak butuh-butuh kali, jangan menjual P tersebut untuk menahan diri, begitu. Karena kenapa? Karena ke depan harga P akan naik, akan terus naik dia harga P. Maka dari itu baiknya kita sama-sama menahan diri untuk kebaikan kita. Menyangkut dengan menyangkut dengan harga P, saya katakan harga P itu tidak akan $1.000, tidak akan. Saya katakan harga P itu dimainnya di atas 300, itu nggak sampai 350. Ringnya dari 350 ke $1. Yakin dan percayalah harga P segitu. Namun saya dan kawan-kawan pasti berharap lebih. Tapi saya mengatakan tidak akan lebih dari $350. Tidak akan lebih. Ringnya ya dari $1 sampai $350. Itu ringnya. Tidak akan lebih. Yang ada yang bilang 1 P 1, sekian miliar itu tidak mungkin. Dan perlu digarisbawahi, bisa jadi harganya itu akan terus naik. Tapi kalau misalnya langsung ketika nanti selesai semua tahapan langsung harga $1.000, $2.000, $3.000 dan seterusnya sampai $100.000, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi. Kan dunia cryptocurrency ini dunia yang tidak instan sebetulnya. Ada proses dan tahapan yang sangat panjang. Ini berbicara teknologi, bukan berbicara goreng kerupuk, goreng tempe, dan goreng ikan.
yang setelah dibersihkan langsung digoreng dan bisa langsung dimakan. Tidak seperti itu dunia cryptocurrency. Ini teknis, ini teknologi. Teknologi itu perlu proses, perlu tahapan. Ini pasar, ini bisnis B2B, bisnis to bisnis. Perlu investor, perlu kajian. Banyak yang harus dipersiapkan, termasuk regulasi-regulasi harus dipersiapkan. Jadi bagi kaum yang fanatik, saya jujur saya katakan, saya tidak suka kaum fanatik di Pi Network ini berlebihan. Saya nggak suka. Ketika saya mengeluarkan statement beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, yang menurut otak kaum fanatik ini tidak menerima, dia terus melawan. Dia tidak berpikir bahwasanya ada hal yang saya sampaikan itu kenyataan. Saya tidak mau lagi sebutkan contoh-contoh apa aja yang kenyataan yang dulunya saya sampaikan dan hari ini terbukti. Tapi tolong direnungkan sendiri. Kadang dia tamat SD, kadang dia tamat SMP, tamat SMA dan seterusnya. Tapi dia seakan-akan dia yang lebih pandai, padahal dia hanya seorang fanatik. Dia tidak menerima ketika bahasa yang tidak sesuai dengan telinga mereka, dia terus menolak dan terus melawan. Padahal opsi dari dia tidak ada, ilmu dari dia tidak ada, pandangan dari dia tidak ada. Cuman dia tidak sesuai langsung membantah, itu orang fanatik. Tapi kalau orang cerdas, dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dia terus mendengar, baik buruknya dia dengar. Di situ di otak dia ada sebuah keran, di situ ada filter namanya. Di situ menyaring yang mana yang sangat bagus dia pisahkan, yang mana yang kurang bagus dia pisahkan, yang mana yang tidak bagus dia pisahkan lagi, dan yang mana yang nggak perlu dimasukkan ke pikiran dan ke hati dia pisahkan. Kemudian itu yang mana yang bagus dia serap, dia belajar, dia ambil sebagai hikmah. Yang buruk dia ini, yang mana yang perlu dia koreksi. Katakanlah statement saya kemarin ada yang perlu dikoreksi, dia komentar di situ, dia kasih pandangan, dia kasih gambaran. Itu orang cerdas. Tapi orang fanatik tidak seperti itu. Dia ketika mendengar, belum habis mendengar, belum mencerna, belum memfilter di otak dia sudah mengetik dan menulis di komentar, mencaci maki, mengkritik habis-habisan. Tidak dikasih solusi dan saran sama dia. Itulah orang fanatik. Dalam Pi Network saya rasa kita mari sama-sama. Yang pertama kita introspeksi diri, kita orang fanatik atau orang cerdas. Kalaupun Anda seorang yang fanatik, mari belajar menjadi orang cerdas. Kalaupun Anda menjadi orang cerdas, mempertahankan kecerdasan Anda, idealis Anda dan lain sebagainya. Menyangkut dengan Pi Network ini bukan perkara punya Pi akan kaya, tidak seperti itu. Tapi ini adalah proses dan tahapan sebagai jembatan untuk menuju kesuksesan. Dan perlu digarisbawahi, saya rasa ini penting, ini hanya jembatan. Dan Anda harus siap-siap juga ketika jembatan Anda yang Anda berjalan di atas jembatan itu, kalau beban jembatan itu sangat kuat, sangat berat, kemudian jembatan tidak kokoh, bisa jadi jembatan itu akan putus dan Anda akan jatuh ke dalam sungai atau misalnya jatuh ke bawah. Itulah ibaratkan Pi. Bisa jadi Anda lagi berjalan, tiba-tiba Pi-nya ini tidak melanjutkan program atau zonk programnya. Saya tidak berani lagi bilang scam. Zonk artinya tidak bernilai. Ibaratnya ini jembatan ini tidak bisa Anda lalui, maka Anda juga harus bersiap bersama jembatan, baik itu runtuh, baik itu zonk, baik itu tidak bisa berjalan lagi, macet dan lain sebagainya. Anda harus siap menerima konsekuensi itu karena ini merupakan bisnis mempunyai resiko, ya. Maka dari itu kita harus betul-betul berpikiran realistis, negatif, dan terus belajar untuk menjadi yang terbaik.
Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan salam, semoga kritikan yang positif dan masukan yang positif, diskusi yang positif bisa kita diskusi ya, barangkali di kolom komentar. Terus kita belajar di sini. Saya pun bukan orang yang hebat, saya lagi belajar juga, sama-sama kita belajar di dunia cryptocurrency, khususnya di dunia mining, P-Network. Di akhir kalam saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita sukses bersama. Salam P-Network.